pagi adik-adik, kita bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Adik-adik, kita akan kembali belajar firman Tuhan ya. Kita akan melihat apa sih yang harus kita percayai dan dengan apa, kepada siapa kita harus lakukan. Yuk kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan kesempatan pagi ini untuk kami kembali belajar firman-Mu. Tuhan pimpin supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Yuk sama-sama buka Alkitabnya, kita sama-sama baca. Petrus memulihkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah yang meminta sedekah, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah, dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sesedekah di gerbang indah bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Di situ Petrus dan Yohanes di gerbang indah bertemu dengan orang yang lumpuh sudah lama. Tetapi orang itu kan tiap hari meminta sedekah karena tidak bisa berjalan ya. Tetapi saat Petrus dan Yohanes bertemu orang itu, kemudian apa kata Petrus? Bahwa dia tidak punya emas dan perak untuk diberikan kepada dia. Tetapi apa yang Yohanes dan Petrus punya? Nama Yesus ya. Nama Yesus yang luar biasa, Yesus yang ada di dalam hatinya itu bekerja secara luar biasa. Dan Petrus sangat percaya apa yang Yesus punya ya. Makanya dia bisa melakukan hal yang luar biasa untuk orang lumpuh ini. Dia percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Maka Petrus menjadi berkat bagi orang lumpuh ini, sehingga dia pegang tangan orang lumpuh itu, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Terjadi apa? Keajaiban. Dan orang lumpuh itu bisa bergirang, memuji dan memuliakan Tuhan, melompat-lompat ya, menari-nari masuk ke dalam bait Allah. Jadi di sini kita mendapatkan berkat. Apa itu? Pelajaran hari ini bahwa jika kita punya Yesus di dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak tergantung kepada barang, kepada harta. Ya, kalau anak-anak tidak punya harta, tidak punya barang apapun yang akan diberikan, tetapi anak-anak bisa berdoa untuk setiap temanmu atau saudaramu, keluargamu, tetanggamu yang sakit ataupun lagi mengalami kesusahan. Anak-anak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus
dengan percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa, karena Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat penebus yang hidup. Dia masih terus ada, hidup beserta dengan orang-orang percaya saat ini. Jadi kalau kalian percaya kepada Tuhan Yesus menyertai kalian. Tuhan Yesus menolong kalian. Tuhan Yesus mendengar setiap doa dan seruan kalian. Jangan takut, ya. Apapun yang sedang kalian lakukan, pikirkan ketakutan apapun yang dihadapi, panggil nama Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, maka sesuatu mujizat akan terjadi. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Hal seperti tadi yang Petrus lakukan, dia menjadi berkat bagi orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu bisa berjalan, ya. Tidak ada satu hal yang mustahil. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa menjadi alat Tuhan Yesus untuk menolong orang-orang lain. Anak-anak percaya, mulai saat ini kalian belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan berseru berdoa kepada Tuhan Yesus. Ingat ya. Oke, sampai di sini firman Tuhan dan kita akan berdoa kembali. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Engkau sudah mengajar kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ada kuasa yang luar biasa. Jika kami benar-benar percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kami, maka kami pun percaya dengan segala berkat yang sudah kami terima, kami bisa memberikan hal itu kepada teman-teman kami, menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi orang-orang lain yang belum tahu bahwa di dalam nama-Mu ada kuasa yang luar biasa, asal kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.